Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang penjadwalan CPU. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Prasetyo, NIM 19112606, kelas S1 Informatika 01. Oke, langsung saja CPU scheduler. Penjadwalan CPU adalah proses-proses yang ada di memori utama atau ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasi CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term scheduler atau CPU scheduler. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst input atau output dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Keputusan untuk menjadwalkan CPU mengikuti 4 keadaan di bawah ini. Yang pertama yaitu apabila proses berpindah dari keadaan running ke waiting. Yang kedua, apabila proses berpindah dari keadaan running ke ready. Yang ketiga, apabila proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Dan yang terakhir adalah apabila proses berhenti. Untuk proses yang kedua dan ketiga disebut sebagai primitive, dan untuk proses yang pertama dan keempat disebut non-primitive. Selanjutnya yaitu algoritma penjadwalan. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU, yaitu yang pertama, first come first serve scheduling atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu, atau dengan kata lain, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Algoritma FCFS termasuk non-primitive, karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap akan memakai CPU sampai proses tersebut melepaskannya, yaitu jika proses tersebut berhenti atau meminta input atau output. Kemudian yang kedua adalah short job first scheduler atau SJF. Pada algoritma penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema. Yang pertama yaitu non-primitive. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Kemudian yang kedua, primitive. Jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan short remaining time first atau SRTF. Kemudian yang ketiga yaitu priority scheduling. Algoritma priority scheduling adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Nilai integer terkecil biasanya merupakan prioritas terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Penjadwalan berprioritas terdiri dari dua skema, yaitu non-primitive dan primitive. Jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas P1. Seandainya prioritas P1 lebih besar dibanding dengan prioritas P0, maka pada non-primitive, algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya dan meletakkan P1 pada posisi head queue, sedangkan pada primitive, P0 akan dihentikan dulu dan CPU akan dialokasikan untuk P1. Kemudian yang terakhir adalah round robin scheduling. Round robin scheduling menggunakan time sharing. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum atau quantum time untuk membatasi waktu proses, biasanya 1-100 milidetik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantum,
maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai waktu kuantum, dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dari ready queue. CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja algoritma FCFS atau First Come First Serve Scheduling. Pertama, saya akan mengisi burst time dengan 4 digit terakhir NIM saya. Proses P1 saya isi dengan 2. Proses P2 saya isi dengan 6. Proses P3 sebenarnya adalah 0, tetapi saya isi dengan 9 sesuai dengan perintah soal. Dan yang terakhir, proses P4 saya isi dengan 6. Selanjutnya, burst time ini kita jumlahkan untuk menentukan panjang prosesnya, yaitu 2 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 6 yang berjumlah 23. Kemudian kita gambarkan prosesnya dengan panjang sesuai jumlah burst time-nya, yaitu 23. Lalu kita gambarkan prosesnya sesuai dengan waktu kedatangannya, yaitu proses P1 dengan waktu kedatangan 0, kemudian proses P2 dengan waktu kedatangan 1, kemudian proses P3 datang pada waktu ketiga, dan proses P4 yang datang pada waktu ke-6. Oke, di sini proses P1 dimulai pada waktu ke-0 dengan burst time 2 yang berarti akan berjalan selama 2 satuan waktu sehingga akan berhenti di waktu ke-2. Di sini karena P2 datang pada waktu ke-1 dan proses P1 masih berjalan, maka P2 masuk ke dalam antrean. Selanjutnya, proses P2 akan mulai diproses pada waktu ke-2 dan akan berjalan sesuai burst time, yaitu 6 satuan waktu sehingga akan berhenti pada waktu ke-8. Di sini P3 yang mulai pada waktu ketiga dan P4 yang mulai pada waktu ke-6 akan masuk ke dalam antrean. Nah, karena pada algoritma FCFS ini yang masuk pertama akan keluar pertama, maka proses yang akan dimulai terlebih dahulu yaitu P3. Pada waktu ke-8 dengan lama 9 satuan waktu, sehingga akan berhenti pada waktu ke-17. Dan selanjutnya proses P4 akan dimulai pada waktu ke-17 dengan lama 6 satuan waktu dan berhenti pada waktu ke-23. Kemudian untuk menghitung waktu tunggu, yaitu dengan cara waktu mulai dikurangi dengan waktu kedatangan. Untuk P1, dikarenakan datang dan mulai pada waktu ke-0, sehingga waktu tunggunya adalah 0. Untuk P2, dimulai dari waktu ke-2, dikurangi dengan waktu kedatangan yaitu 1, sehingga waktu tunggunya yaitu 1. Untuk P3, yang dimulai pada waktu ke-8, dikurangi waktu kedatangan yaitu 3, sehingga waktu tunggunya adalah 5. Dan yang terakhir, P4 dengan waktu mulai ke-17 dikurangi waktu kedatangan ke-6 sehingga waktu tunggunya yaitu 11. Kemudian untuk menghitung rata-rata waktu tunggu, yaitu dengan cara menjumlahkan waktu tunggunya, yaitu 0 ditambah dengan 1 ditambah dengan 5 ditambah dengan 11 yang hasilnya adalah 17. Kemudian dibagi dengan jumlah prosesnya yaitu 4, sehingga rata-rata waktu tunggunya yaitu 4,25 satuan waktu. Mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.